Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Suatu ketika saya mau beli handphone dan saya melihat-lihat pilihan-pilihan handphone gitu ya. Dan akhirnya saya jatuh hati di salah satu handphone yang saya temukan di online gitu. Ya dia barang second, tapi karena masih bagus dan masih tahunnya rada baru, jadi saya coba untuk mau membeli. Nah biasanya kalau kita beli barang yang second atau yang bukan di toko yang resmi, itu kita bisa melakukan yang namanya negosiasi, ya, nego dulu gitu ya. Nah saya lupa ingat harganya, anggap saja waktu itu harganya 5 juta gitu ya HP-nya, dan saya nego ke dia, saya bilang 5 juta ini terlalu mahal, saya nego deh, saya minta 1 juta saya bilang. Nah itu komunikasinya hanya lewat HP gitu ya, dan saya tunggu agak lama. Orang tersebut tidak lagi membalas pesan saya. Akhirnya yaudahlah, saya cari target yang lain. Saya temukan HP yang lain dengan harga yang kurang lebih sama, ya 5 juta. Kemudian saya nego 1 juta lagi, masih nggak balas. Ya. Kemudian yang ketiga, saya nemukan orang yang ketiga menjual HP yang sama, yang mirip gitu ya harganya. Dan saya tawar lagi 1 juta dari harga 5 juta. Wah dia berkata, "Mas, kalau nego itu kira-kira dong, jangan jauh banget gitu ya." Terus saya pikir, apa yang salah dengan negosiasi saya gitu ya? Kan inti dari negosiasi itu menemukan harga yang paling cocok. Ya, saya pikir pada saat itu ya udah, saya nego 1 juta. Nanti dia mau naikin lagi negonya jadi 4,5 juta ya kan silahkan gitu ya. Nanti saya naikin lagi 1,5. Terus nanti misalkan ketemunya di tengah-tengah 2,5 juta gitu. Nah ternyata saya salah. Ya, ternyata negosiasi itu tidak bisa seperti itu. Ya mungkin ya kalau di pasar gitu ya, kita mau beli bawang atau beli telur lah, telur 1 kilo. Dulu sih waktu saya ngontrak itu telur 1 kilo kira-kira 25.000 ya. Memang sih saya bayangkan sekarang kalau saya nego 5.000 1 kilo ya mungkin langsung marah sih memang ya. Cuman maksud saya itu salah satu teknik negosiasi ya. Tapi negosiasi yang sering kita temukan biasanya kan turunnya sedikit-sedikit. Dari 25.000 saya nego lah 20.000 gitu ya. Terus si yang jual biasanya waduh kemahalan itu harga modalnya gitu ya katanya. Terus yaudahlah saya cari yang lain gitu, udah pergi rada jauh terus dipanggil, bu boleh deh gitu ya. Ya itu teknik yang sudah sering kita temui gitu. Nah saudara-saudara, bukan hanya di perbelanjaan barang-barang gitu ya terjadi negosiasi, tetapi ternyata di dalam doa pun bisa terjadi negosiasi ya. Mungkin kita pernah negosiasi sama Tuhan di dalam doa. Ambil contoh, kalau anak kita sakit, pasti kita pernah berdoa, ya Tuhan, biar aku aja yang sakit, jangan anakku. Ya, itu salah satu contoh negosiasi. Atau dalam hal-hal yang lain. Ya, kita lihat di bagian Alkitab kita di Kejadian tadi, Abraham itu melakukan negosiasi dengan Tuhan. Ya, Abraham itu berdoa. Ya, berbicara kepada Tuhan. Berdoa itu kan berbicara kepada Tuhan. Jadi Tuhan sebetulnya memberikan janji bahwa kalau ada 50 orang yang tidak berdosa atau yang kelakuannya benar di Sodom dan Gomora, Tuhan akan mengampuni kota itu. Tapi Abraham dalam pikirannya tahu bahwa tidak ada atau tidak sampai 50 orang nih yang kelakuannya baik, yang kelakuannya benar di Sodom dan Gomora. Makanya dia melakukan negosiasi. Tapi karena dia tahu diri, karena Abraham tidak kurang ajar seperti saya gitu ya negonya, dia turunnya pelan-pelan. Abraham nego 45, 40, 30, 20, dan 10. Ya Abraham menunjukkan keberanian yang penuh hormat tetapi dia tidak lancang. Ya, jadi negosiasinya pelan-pelan. Ya, tidak ada indikasi bahwa Abraham menunjukkan dirinya lebih baik dari orang-orang Sodom, tapi ini sebetulnya mau menunjukkan keseimbangan antara kerendahan hati
kesadaran akan posisinya, namun juga keberanian untuk terus memohon kepada Tuhan. Ya. Tetapi kadang-kadang kisah Sodom dan Gomora ini lebih sering fokusnya kepada kelakuan orang-orang di sana. Ya. Jarang orang membahas tentang negosiasi antara Abraham dan Tuhan. Nah, mencontoh Abraham, kita itu bukan hanya membutuhkan keberanian untuk bisa berdoa atau menyampaikan sesuatu atau datang di hadapan Tuhan, tetapi kita juga perlu punya yang namanya rasa hormat. Ya. Kita harus punya kesadaran siapa diri kita, yang sebetulnya tidak lain adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya itu tidak layak untuk berada di hadapan Tuhan. Seperti keyakinan Paulus di Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, relasi kita dengan Allah itu dipulihkan, dan mestinya setiap orang percaya itu punya hubungan yang dekat. Dan doa itu adalah cara kita ngobrol dengan Tuhan. Nah, tapi saudara harus diingat, relasi yang dekat, ya, biasanya kita bersama dengan teman yang dekat atau dengan sahabat, itu bisa seenaknya, ya, ngomong bisa sembarangan, terus bisa nyuruh-nyuruh, dan ya karena relasi yang dekat itu jadi ya kita nyaman-nyaman saja dengan sahabat kita, dengan teman kita. Tetapi harus dibedakan ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa seenaknya ngobrol dengan Tuhan, apalagi dengan lancang gitu ya, dengan sembarangan. Ya, seperti Abraham, kita tahu dia adalah bapa orang percaya, tetapi dia tetap tahu diri. Ya, meskipun dia adalah sahabat Allah, tetapi Abraham tetap tahu diri. Yesus pun mengajari para muridnya untuk berdoa karena para murid sendiri yang memintanya untuk mengajari setelah mereka melihat Yesus berdoa. Ya, kita dapat membayangkan bagaimana Yesus menikmati suasana doa itu. Rasanya tidak mungkin para murid minta diajari berdoa jika Yesus tidak menikmati persekutuan indah dengan Bapanya. Nah, jadi saudara, kalau saudara mau mengajarkan siapapun ya, anak saudara atau pasangan atau siapapun lah untuk berdoa, maka mulailah dengan diri sendiri ya. Marilah kita coba untuk menikmati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada cerita dulu, ada seorang pendeta pelayanan di satu gereja di luar gitu ya, bukan di gerejanya. Kemudian seusai berkhotbah seperti biasa diajak makan keluar, dan ketika makanannya sudah terhidang ya, tiba-tiba dia menyuapkan nasinya ke dalam mulutnya. Terus ada seorang penatua, ayo mari kita berdoa. Jadi dia sudah menyuapkan nasinya sebelum berdoa bersama-sama gitu ya. Nah, saudara, apakah sebelum makan tidak berdoa itu salah? Kan tidak juga gitu ya. Tapi pada saat itu memang sih dia punya satu pandangan yang menurut saya cukup menarik, karena menurutnya makan itu adalah doa gitu ya. Jadi tidak lagi berdoa sebelum makan, karena sepanjang makan dia berdoa. Tapi maksudnya adalah ketika kita bersama-sama dengan orang lain, ya apalagi kita adalah figur orang tua misalnya, atau kita adalah figur penatua, atau kita adalah figur pendeta, itu baik untuk kita memberikan keteladanan. Kalau kita berharap orang bisa berdoa, ya ayo kita contohkan dengan kita berdoa. Ya, Yesus sendiri itu tidak sekali dua kali tercatat di Alkitab berdoa. Ya, yang paling yang paling gong itu ketika dia mau disalibkan. Ya, dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, sampai tubuhnya mengeluarkan darah gitu ya, bercucuran darah. Di situ pun sebetulnya terjadi negosiasi antara Yesus dengan Bapa. Tetapi tidak ada komunikasi dua arah. Yesus berkata kalau bisa jangan di cawan ini berlalu,
Tapi dia mengatakan di akhir, tetapi biar kehendak-Mu lah yang jadi. Ya. Bahkan Yesus sendiri pun yang adalah anak dari Allah, ya, yang adalah orang yang sangat dekat dengan Bapa itu sendiri, ya, dia mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, ya, kita harus sadar bahwa itu tidak serta-merta membuat semua keinginan kita bisa terwujudkan. Ya. Yesus mengajarkan ketika kita berdoa kita harus mengakui kedaulatan Tuhan, ya. Doa Bapa kami yang sering kita ucapkan atau sering kita nyanyikan setiap minggu, ya. Tapi hati-hati saudara, jangan sampai jatuh ke dalam menjadikan doa Bapa kami itu apa ya Pak kalau di dukun? Jimat, jampe-jampe gitu ya. Biasanya itu kalau orang dalam kesusahan ya, lagi takut gitu ya. Saya pernah dulu hujan deras, naik motor berdua sama teman saya, tidak pakai helm, tidak pakai jaket, itu udah salah ya pertama. Terus hujan deras, pandangan itu tidak terlihat gitu ya, terbatas. Ya kami memilih untuk mengucapkan doa Bapa kami di gumam gitu ya, jadi kayak lagi baca mantra gitu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu gitu ya. Nah itu kan sepertinya penggunaannya kurang tepat gitu ya, seperti menjadikan doa Bapa kami itu sebagai satu, ya apalagi karena kita sering mendoakannya setiap hari Minggu ya. Ini berlaku juga untuk pengakuan iman rasuli ya, sesuatu yang dilakukan setiap hari Minggu kadang-kadang kita jatuh ke dalam formalitas, kita jatuh ke dalam sesuatu ya udah yang kita lakukan setiap minggu aja, tidak ada artinya buat kita. Padahal doa Bapa kami baik yang di Lukas maupun yang di Matius yang sering kita ucapkan itu isinya itu baik sekali diajarkan oleh Yesus. Ya, Yesus mengajar untuk mengakui kedaulatan Tuhan dan selanjutnya memohon kebutuhan mendasar ya, baik secara fisik maupun spiritual. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, tidak lebih, tidak kurang, cukup gitu ya. Dan ampunilah dosa-dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya, saudara-saudara, sekali lagi kedekatan dengan Bapa itu harus tahu diri. Ya. Kita tidak menjadikan keinginan diri kita sendiri sebagai tolak ukur, tetapi tetap kehendaknya yang jadi. Abraham itu tahu diri dalam membatasi permohonannya sampai 10 orang yang benar. Dia tidak terus minta kalau 5, kalau 3, kalau 2, kalau 1 gimana. Tapi meskipun demikian, Allah yang berdaulat itu tetap menyelamatkan Lot dan keluarganya, kecuali istrinya ya, yang jadi tiang garam. Nah itulah yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Yesus menegaskan bahwa manusia yang jahat saja bisa memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dia pasti tahu mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada seorang ibu menghampiri saya, orang Batak. Terus dia berkata kepada saya, aduh, saya ini doa sama Tuhan kok susah banget buat dikabulin gitu ya. Terus saya tanya, emang ibu doanya apa? Terus dia cerita, ya saya tuh punya anak laki-laki ya, anak saya satu-satunya gitu. Tapi dia itu sekarang udah usia 30, belum punya pacar. Saya bingung nih, kapan dia mau nikah, kapan nanti saya bisa gendong cucu gitu ya. Terus saya tanya sama dia, emang ibu doanya apa? Kok bisa merasa tidak dikabulkan oleh Tuhan? Ya saya berdoa, ya Tuhan tolonglah berikanlah kepada anak saya pasangan atau pacar lah gitu. Nah terus emang apa hasilnya? Ya sempat sih waktu itu dia bilang ya, jadi suatu ketika anaknya ini datang ke rumah membawa seorang perempuan. Ya, dikenalkan kepada ibunya, dikenalkan sedemikian rupa, dan ternyata menurut ibunya sang anak ini atau sang calon mantunya ini tidak cocok karena dia bukan orang Kristen dan kelakuannya menurutnya tidak berkenan di hadapan orang tuanya lah gitu ya. Terus dia berdoa lagi kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan tolonglah berikan kepada anak saya
pasangan yang seiman, ya, orang jodoh yang rajin ke gereja, yang rajin berpelayanan. Nah terus ternyata saudara dapat, ya, sang anak ini datang kepada orang tuanya membawa pasangannya, ya, calon mantunya gitu ya. Dia datang berkenalan dan mengatakan, ya tante, aku sering pelayanan di gereja, jadi guru sekolah minggu gitu ya, aktif di komisi-komisi gitu. Nah tapi ternyata saudara, ketika sang perempuan itu pulang gitu ya, ternyata sang ibu itu juga masih tidak terima, ya, dengan jodoh atau dengan pacar dari si anaknya. Kemudian anaknya kan bingung ya, kemudian anaknya berkata, mama ini gimana sih, mama maunya yang seiman, ini udah dapat yang seiman, rajin pelayanan segala macam, tapi mama masih nggak mau. Terus si mama ngomong, ya bukan Batak dia, mang. Kemudian semenjak itu saudara, saya ya dengan sedikit bercanda, saya berkata kepada ibu itu, ya udah bu, besok-besok kalau ibu berdoa, bikin kayak lowongan kerja bu, ya, perempuan usia 25 sampai 30, orang Batak, orang Kristen, rajin gereja, pelayanan di sekolah minggu, pelayanan di mana gitu, sesuai dengan kriteria ibu gitu. Tapi ya itu saya hanya bercanda gitu ya. Cuma saya katakan bahwa kadang-kadang ya bisa jadi yang pertama itu tadi, permohonan kita terlalu luas ya, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ternyata justru keinginan kita itu tidak sesuai atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan, ya, belum tentu kalau dia dapat orang Batak misalnya lebih baik dari yang sebelumnya yang bukan Batak gitu ya. Belum tentu juga ketika dia misalkan mendapatkan yang bukan Kristen, bisa jadi yang bukan Kristen itu lebih baik, malah mungkin bisa diajak ikut menjadi orang Kristen. Ya. Nah saudara-saudara, Yesus itu telah mendekatkan kita kepada Bapa, dan kita harus percaya bahwa Bapa itu pasti tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus tekun dalam berdoa. Perumpamaannya tadi, ketuklah maka pintu akan dibukakan, ya. Carilah maka engkau akan mendapat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, minta, cari, ketok itu adalah upaya kita untuk mewujudkan doa-doa kita. Sementara diberikan, mendapatkan dan dibukakan itu tetap kedaulatan Allah, ya, tetap pilihan absolut, hak prerogatif Allah untuk mewujudkan doa kita dengan takarannya yang terbaik. Nah saudara-saudara, dulu mama saya itu suka mengajarkan kepada saya, kalau kita berdoa dan kita punya permohonan, itu biasanya ada 3 jawabannya. Jawabannya itu bisa jadi ya, yang pertama. Yang kedua itu ya tapi nanti. Dan yang ketiga itu tidak sama sekali. Nah masalahnya sekarang, kita tidak seperti Abraham yang mampu berkomunikasi 2 arah dengan Tuhan, mendapatkan jawaban secara langsung. Kadang-kadang kita mempertanyakan mana jawabannya Tuhan, gitu ya. Nah itu pentingnya kesadaran diri kita untuk menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Ketika kita memohon, ketika kita memiliki keinginan, kita memang meminta, kita memang mengetuk, kita memang mencari jawabannya. Tetapi ingatlah bahwa jawaban-jawaban yang akan hadir dalam kehidupan kita itu semuanya kedaulatan dari Tuhan. Tidak bisa kita yang mengatur, tidak bisa selalu kita yang mengontrol apa yang kita inginkan. Ya, jadi ingat, jadi lihatlah doa-doa kita. Apakah lebih banyak kita menyerahkan diri kepada Tuhan, atau di dalamnya lebih banyak kita mengontrol Tuhan? Ya. Allah Bapa kita itu adalah Allah yang dekat.
dia itu hanya sejauh doa. Namun sadarilah bahwa relasi yang dekat itu seharusnya menolong kita untuk tahu diri. Ya, kita harus tahu bahwa kehendak Bapa di surga itu lebih baik dan pasti sangat baik. Sehingga doa-doa kita ke depan ya itu dapat terjaga dengan baik sebagai jalan untuk terus membangun relasi yang karib. Nah, saudara, ada satu lagu saya mau mengajak kita untuk menyanyikannya bersama. Lagu ini berbicara tentang bagaimana kita menyerahkan segala kesulitan-kesulitan kita kepada Tuhan lewat doa-doa. Saudara-saudara percaya dia tidak jauh dari